Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini kita masih di tema 1, subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Anak-anak, pertumbuhan hewan tidak ubahnya dengan pertumbuhan manusia. Hewan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali. Ada hewan yang sangat menguntungkan bagi manusia, ada pula yang merugikan manusia. Nah, kita pelajari dulu hewan yang menguntungkan manusia. Di antaranya ada ayam, ada bebek, kambing, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hewan ayam ada persamaan dan ada perbedaan dengan bebek. Sama-sama jenis unggas, ya. Serumpun. Ayam dan bebek adalah hewan yang serumpun, yaitu jenisnya unggas. Namun kedua hewan tersebut ada persamaan dan ada perbedaannya. Inilah persamaan antara ayam dan bebek. 1. Ayam dan bebek sama-sama mempunyai kaki 2. Yang kedua, ayam dan bebek sama-sama mempunyai bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang ketiga, ayam dan bebek sama-sama bertelur. Yang keempat, ayam dan bebek sama-sama bernafas dengan paru-paru. Yang terakhir, ayam dan bebek sama-sama berkembang biaknya menggunakan telur, kemudian sama-sama bersayap. 5 hal yang sama antara ayam dan bebek. Anak-anak, inilah perbedaan antara ayam dan bebek. Nah, ayam mempunyai paruh yang lancip yang digunakan untuk mematuk makanan biji-bijian. Nah, kedua, untuk kakinya, ayam mempunyai kaki yang cakarnya itu tidak ada selaputnya, karena ayam mencari makanan dengan cara menggaruk-garuk di tanah. Kalau bebek, paruhnya tumpul, paruhnya tidak lancip, itu untuk mematuk makanan yang berasal dari serangga maupun rumput-rumputan. Kemudian kakinya, cekernya ada selaputnya. Untuk menapak di lumpur, bebek bisa berjalan dengan baik. Itulah anak-anak 2 perbedaan antara ayam dan bebek. Anak-anak, selain ayam dan bebek yang sudah kita pelajari, hewan yang ada di sekitar kita, hewan peliharaan yang ada di rumah kita, biasanya ada kucing. Coba, siapa yang memelihara kucing di rumahnya? Tentunya kalau kalian memelihara kucing, tahu ciri-cirinya. Nah, apa ciri-ciri daripada kucing? Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada saat melahirkan, kucing bisa melahirkan 2-5 anaknya. Dan masa hamilnya tidak sama dengan manusia. Kucing hamil antara 53-67 hari. Anak-anak, ciri yang kedua, kucing mempunyai rambut
yang tumbuh di seluruh tubuhnya. Yang ketiga, kucing bernafas dengan paru-paru. Perkembangbiakan ikan. Ciri-ciri ikan diantaranya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil dan akhirnya menjadi ikan dewasa. Yang kedua, ikan bernafas dengan insang. Dan yang ketiga, ikan bergerak menggunakan sirip. Anak-anak, apa yang kita ketahui tentang daur hidup? Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sekarang kita akan mempelajari daur hidup dari beberapa hewan yang ada di sekitar kita. Di antaranya daur hidup kupu-kupu. Nah, dalam beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Itulah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan kupu-kupu. Selanjutnya, daur hidup katak. Anak-anak, telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda, yang akhirnya ekor katak menghilang, katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Selanjutnya, ciri-ciri katak. Katak berkembang biak dengan bertelur, bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak hidup di air dan di darat. Anak-anak, hewan yang ada di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan bagi manusia ada ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Hewan yang merugikan diantaranya lalat, nyamuk, kecoa. Mengapa dikatakan merugikan? Karena bisa menimbulkan penyakit. Nah, sekarang bagaimana daur hidup lalat dan nyamuk? Inilah daur hidup lalat. Telur yang bisa hinggap di mana-mana, menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari berubah menjadi kepompong. Selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat yang hidup di makanan kita itu pun bisa berkembang biak. Makanya hati-hati kalau punya makanan ditutup agar tidak dihinggapi oleh lalat. Selanjutnya daur hidup nyamuk. Nyamuk berawal dari telur yang berada di atas air. Kemudian menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, dengan demikian marilah kita jaga kebersihan lingkungan kita sehingga hidup kita bisa menjadi lebih sehat. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan atau mendengarkan penjelasan Bu Ang tadi, maka berikutnya
Kerjakan tugas yang Buang berikan berikut ini. Nah, selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!